Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Mbak Erliana. Apa kabar Mbak Erliana? Alhamdulillah sehat Bu. Mohon maaf sebelumnya saya di sini karena disarankan oleh teman saya sekelas untuk menemui Bu Amel. Oh begitu, baik. Tadi kabarnya baik-baik aja ya Mbak Erliana. Syukur kalau di tengah pandemi begini Mbak Erliana kabarnya tetap baik-baik saja. Nah, gimana Mbak Erliana kegiatan selama pandemi? Saya berkegiatan ya seperti biasa Bu, mengerjakan tugas, membantu orang tua dan sebagainya. Ya tapi ada sedikit kendala sih di pekerjaan kuliah saya. Saya ini kan sudah semester 5 Bu. Nah ini sebenarnya tujuan saya ke sini ya karena tadi ada masalah di mungkin bidang ketika saya di perkuliahan seperti itu. Begitu ya. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya dulu sama Mbak Erliana. Tadi Mbak Erliana mengatakan bahwa Mbak Erliana ini disarankan oleh teman Mbak Erliana untuk menemui saya begitu. Nah, kenapa itu Mbak Erliana? Bisa di Oh ya sebelumnya saya itu mungkin saya pun juga merasa seperti itu Bu. Jadi awal-awal itu ketika saya kuliah offline, saya tuh rajin sekali, maksudnya ya mengerjakan tugas ya semangat. Terus di kelas juga banyak pertanyaan, maksudnya banyak mengajukan pertanyaan. Nah, tetapi ketika online ini saya agak kurang minat dalam melakukan hal-hal yang harusnya saya sering lakukan di offline. Nah, tiba-tiba saya di online ini agak males-malesan dan lain-lain. Seperti itu. Baik, jadi Mbak Erliana ini selama online ini lebih males gitu ya, dibandingkan ketika kuliah offline yang lebih semangat, lebih aktif dalam menjalankan perkuliahan, begitu ya Mbak Erliana? Iya, Bu. Ya, kalau saya tahu, memangnya selama pandemi ini kegiatannya Mbak Erliana di rumah itu bagaimana? Ya, karena saya di sini punya adik 3, Bu. Punya adik 3, masih kecil-kecil. Nah, ya saya sambil kuliah ya sambil mengurus adik-adik saya karena saya anak pertama. Nah, ya seperti biasa kalau anak pertama tuh kan menjadi kayak ya orang tua, bantu-bantu apa-apa, seperti itu kan Bu. Nah, saya ini agak kebingungan antara kuliah dengan yang tadi yaitu pekerjaan rumah, seperti itu. Oh, baik. Jadi Mbak Erliana ini ya di rumah ada beberapa kesibukan ya, di samping kuliah online gitu. Nah, Mbak Erliana ini selama ada kesibukan di rumah, itu adakah kayak apa ya, sesuatu yang mungkin membuat Mbak Erliana sendiri itu malas tadi? Atau mungkin ada sesuatu yang ya menghambat Mbak Erliana gitu? Ya ada Bu. Ya tadi karena saya tadi banyak tugas dan lain-lain, sembari saya mengerjakan tugas rumah. Nah, di sini kayak saya merasa orang tua saya tidak begitu perhatian kepada saya, tidak bisa memberikan toleransi ketika saya kuliah dan
ketika saya mengerjakan pekerjaan rumah. Seharusnya kan ketika saya kuliah atau entah apa itu, harusnya kan diberi toleransi. Nah, ini sebenarnya saya tidak, berbeda sekali ketika saya di kos-kosan waktu di offline. Mungkin karena saya tidak pernah bertemu dengan orang tua saya ya. Jadi orang tua saya ya menganggap ya udah kayak gitu. Jadi dan saya selama offline tidak pernah kayak mengeluh saya sedang sakit atau apa. Jadi orang tua taunya saya baik-baik saja. Seperti itu. Baik. Berarti orang tua Mbak Erliana ini sejak Mbak Erliana kuliah online itu menjadi kurang perhatian atau kurang toleransi bahwa Mbak Erliana ini sebenarnya ada kesibukan kuliah, jadi memang ada yang perlu diselesaikan di samping harus mengurus rumah, begitu ya Mbak Erliana? Iya, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, Mbak Erliana tadi mengatakan bahwa orang tua Mbak Erliana ini kurang perhatian, kurang toleransi. Nah, bentuk kurang toleransi dari orang tua Mbak Erliana ini seperti apa? Kurang perhatiannya itu seperti apa, maksudnya? Ini berarti sikap orang tua saya gitu, Bu? Iya, baik, benar. Ya, bentuk tidak toleransinya ya ketika misal saya ini daring online ya. Nah, orang tua saya tiba-tiba memanggil saya untuk mengerjakan apa dan apa. Nah, sedangkan waktu itu online-nya itu ya memang kalau misalnya di aplikasi sih nggak apa-apa sih, Bu. Saya memaklumi. Tapi kalau misalnya ketika ada tatap muka, terus saya terus-terusan dipanggil, itu kan menurut saya juga saya merasa tidak menghargai dosen saya. Nah, jadi saya merasa kok seperti ini gitu. Harusnya kan, dan saya itu jadi ogah-ogahan gitu loh, Bu, ogah-ogahan ngerjakan tugas. Toh orang tua saya nanti juga berpikir bahwa ya tadi karena saya tadi offline itu tidak pernah mengeluh gitu loh, Bu. Tak pernah mengeluh. Nah, ketika online tiba-tiba saya mengeluh, itu nanti mereka kayak, kok kamu kuliah ngeluh? Ya, menurut saya sih wajar, Bu, kalau kuliah mengeluh. Tapi kan karena saya masih remaja, jadi harusnya ada toleransi dan lain-lain. Seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan Mbak Erliana tadi, bahwa orang tua Mbak Erliana ini terus-terusan kayak memanggil Mbak Erliana ketika Mbak Erliana sedang kuliah gitu ya. Nah, yang Mbak Erliana pikirkan ketika orang tua Mbak Erliana itu terus-terusan memerintah Mbak Erliana ketika Mbak Erliana sedang sibuk itu apa? Jadi apa yang dipikirkan Mbak Erliana? Ya, saya jadi saya terus-terusan berpikir nggak ada yang perhatian dengan saya, nggak ada yang menghargai usaha saya. Iya, ya udah, toh kalau misalnya saya melakukan apapun ya hasilnya juga saya akan dimarahin, seperti itu, kayak tidak ada toleransi sama sekali ke saya gitu. Dan itu yang membuat Mbak Erliana maksudnya itu yang membuat Mbak Erliana semakin ogah-ogahan begitu dan malas-malesan gitu ya. Karena saya terus-terusan tadi berpikir bahwa ya nggak ada yang perhatian untuk apa gitu. Baik. Tadi Mbak Erliana mengatakan bahwa Mbak Erliana terus-terusan berpikir tidak ada yang menghargai Mbak Erliana, sehingga Mbak Erliana ya untuk apa melakukan sesuatu kalau nggak ada yang menghargai. Begitu ya Mbak Erliana? Iya, Bu, benar. Ya, saya ingin bertanya kepada Mbak Erliana, apakah pikiran Mbak Erliana yang seperti itu terus-terusan muncul di pikiran Mbak Erliana? Untuk akhir-akhir ini terus-terusan muncul. Baik, jika begitu sebelum ke
proses yang selanjutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Erliana. Untuk pertemuan kali ini, Mbak Erliana sendiri ingin mendapatkan apa dari pertemuan kali ini? Apa yang Mbak Erliana inginkan? Minimal saya tidak berpikir, karena saya sering terus-terusan berpikir bahwa tidak ada yang menghargai saya. Minimal saya ingin mengubah pikiran tidak menghargai tadi itu yang lebih positif lagi lah, biar saya seperti dulu lagi, seperti itu. Baik, karena tujuan dari Mbak Erliana sendiri dari pertemuan ini sudah jelas, maka selanjutnya kita akan melaksanakan proses konseling ya Mbak Erliana. Proses konseling ini kami batasi ya, saya batasi antara 30 sampai 35 menit begitu ya Mbak Erliana. Iya, Bu. Ya, apakah Mbak Erliana sendiri bersedia untuk meluangkan waktu? Bersedia, Bu. Nah, baik, sebelumnya Mbak Erliana sudah pernah melaksanakan proses konseling? Belum pernah. Belum pernah, baik. Kalau begitu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling agar Mbak Erliana dapat gambaran begitu ya, apa yang akan dilakukan nanti gitu. Ya, Bu. Untuk konseling itu sebuah proses ya, proses bantuan dari saya konselor kepada Mbak Erliana, seorang konseli, untuk mengarahkan konseli agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ada batas-batas peran antara saya dan Mbak Erliana sebagai konseli. Meskipun di sini Mbak Erliana yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah, bukan berarti segalanya akan dilimpahkan kepada saya untuk membantu Mbak Erliana. Begitu. Jadi ya Mbak Erliana juga harus aktif dalam proses konseling ini. Tidak hanya saya yang berperan aktif, begitu ya Mbak Erliana, sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Nah, setelah kita tahu batas-batas peran antara saya dan Mbak Erliana, sekarang saya akan menjelaskan tentang asas konseling itu. Ya, yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yang mana segala hal yang dibahas dalam proses konseling hari ini itu tidak akan menjadi konsumsi publik karena hanya saya dan Mbak Erliana yang tahu akan apa yang dibahas hari ini. Begitu ya Mbak Erliana. Dan yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini sangat diperlukan sekali, terutama untuk Mbak Erliana. Diharapkan Mbak Erliana bisa terbuka dalam menjelaskan atau menceritakan tentang masalah Mbak Erliana. Kemudian ada asas kesukarelaan, yang mana Mbak Erliana menemui saya, melaksanakan proses konseling ini, itu memang Mbak Erliana sukarela atas dasar keinginan Mbak Erliana tanpa adanya paksaan dari siapapun. Nah, sudah saya jelaskan mengenai konseling. Ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Erliana? Tidak, Bu. Cukup. Baik. Nah, tadi tujuan Mbak Erliana dalam pertemuan kali ini, Mbak Erliana ingin mengubah pikiran Mbak Erliana yang terus-terusan muncul itu, ya. Dan ya, Bu, saya akan menawarkan suatu strategi yang ya dinilai bisa sesuai dengan masalah yang dialami Mbak Erliana, yaitu namanya strategi thought stopping atau menghentikan pikiran. Nah, sudah pernah dengar sebelumnya? Belum, Bu. Baru pertama kali ini dengar. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai menghentikan pikiran. Menghentikan pikiran. Nah, pikiran seperti apa yang harus dihentikan? Pikiran-pikiran yang cenderung untuk merugikan diri dan pikiran itu terus-terusan muncul. Nah, seperti yang dialami Mbak Erliana terus-terusan berpikir bahwa tidak ada yang menghargai Mbak Erliana, tidak ada yang ya memberikan semangat kepada Mbak Erliana. Nah, itu kan pikiran tersebut tadi Mbak Erliana bilang terus-terusan muncul, begitu ya Mbak Erliana? Iya, Bu. Ya.
Nah, maka dari itu, itulah nantinya yang harus dihentikan sehingga dapat diubah menjadi pikiran yang lebih positif sesuai yang Mbak Herliana inginkan. Bagaimana? Apakah Mbak Herliana setuju dengan strategi ini? Setuju, Bu. Baik, kalau begitu kita langsung ke prosesnya saja ya, Mbak Herliana. Iya. Ya, nah saya ingin Mbak Herliana menceritakan kembali pikiran-pikiran Mbak Herliana yang sering muncul ketika ada situasi tertentu begitu. Saya ingin Mbak Herliana mengucapkan pikiran-pikiran tersebut. Silakan Mbak Herliana. Saya terus-terusan berpikir bahwa orang tua saya tidak toleransi kepada saya, tidak menghargai Stop, ketika saya stop, kuliah. stop. Ya, Ya, Bu. ya. Jadi saya menginterupsi pikiran negatif Mbak Herliana tadi, ya. Iya. Jadi apa yang Mbak Herliana peroleh ketika saya menginterupsi pikiran tersebut? Saya ya berhenti, Bu, lupa, bingung juga kok di stop, kok tiba-tiba kan tadi disuruh ngomong kan kok tiba-tiba langsung, hah? Seperti itu. Nah, itulah tujuannya memang harus segera di stop gitu ya Mbak Erliana. Karena pikiran-pikiran negatif itu harus segera di stop sesegera mungkin agar ya itu tadi kan Mbak Erliana ketika saya stop itu Mbak Erliana kan jadi terhenti kan. Apakah Mbak Erliana benar-benar terhenti dan lupa membicarakan apa itu tadi? Begitu. Iya, benar-benar lupa dan saya jadi langsung, hah? Langsung Nah, mendengarkan ibu tadi. nah ya itu memang tujuannya seperti itu harus diberikan apa ya interupsi yang benar-benar membuat Mbak Erliana ini kaget. Nah dari kaget itu Mbak Erliana bakalan lupa atau hilang tadi mikir apa ya gitu. Jadi apa ya tadi ya mikir apa kok saya lupa. Nah seperti itu. Jadi tujuannya memang harus menginterupsi pikiran negatif Mbak Erliana sesegera mungkin supaya Mbak Erliana itu lupa. Oh ya apa ya tadi ya gitu. Nah, dan ini apakah Mbak Erliana sudah memperoleh pemahaman tentang penghentian pikiran ini? Sudah, Bu. Nah, jika memang Mbak Erliana sudah paham tentang penghentian pikiran ini, ketika saya meminta Mbak Erliana untuk mempraktekkan sendiri, apakah Mbak Erliana bisa? Praktekannya, jadi saya berpikir terus menceritakan peristiwa, berpikir langsung saya stop gitu. Ya, tapi cukup dalam hati saja. Jadi Mbak Erliana memunculkan pikiran yang cenderung muncul, yang sering muncul, tapi dalam hati saja. Tadi kan saya meminta Mbak Erliana untuk mengucapkan. Nah, kali ini yang Mbak Erliana praktekkan cukup dalam hati saja. Dan sesegera mungkin Mbak Erliana bilang stop untuk ya tadi untuk menginterupsi pikiran tersebut. Bisa Mbak Erliana? Iya, bisa. Baik. Kalau begitu ya silakan Mbak Erliana untuk mempraktekkan. Stop. Nah, jadi dari ketika Mbak Erliana memikirkan pikiran tersebut, Mbak Erliana harus sadar bahwa itu adalah pikiran negatif yang harus dihentikan. Nah, apakah Mbak Erliana sudah memperoleh kesadaran bahwa hal itu harus dihentikan? Iya, Bu. Saya sadar. Nah, baik. Nah, setelah Mbak Erliana menghentikan pikiran itu, nah, akan lebih efektif lagi jika Mbak Erliana segera menghentikan pikiran itu dengan pikiran positif. Seperti tujuan Mbak Erliana dari awal, Mbak Erliana ingin menghentikan pikiran itu dengan pikiran positif.
Nah, pikiran positif ini nantinya akan, ya setelah Mbak Eliana menghentikan itu, Mbak Eliana akan berpikir positif atau sebaliknya dari pikiran negatif yang Mbak Eliana pikirkan. Nah, saya minta kepada Mbak Eliana, apa yang bisa menggantikan pikiran negatif yang sering muncul pada pikiran Mbak Eliana? Digantikan dengan pikiran positif. Mungkin nggak apa-apa. Gimana itu ya? Ya coba Mbak Eliana itu dulu, ucapkan dulu pikiran negatifnya apa, pikiran yang sering muncul. Saya berpikir kalau orang tua saya tidak perhatian dan tidak menghargai dan tidak memberi toleransi. Ya, nah Tapi coba. saya Ya teruskan Mbak Eliana. Tapi saya juga berpikir mungkin karena orang tua saya juga bekerja dan adik-adik saya masih kecil dan saya anak pertama. Jadi saya juga harus toleransi juga. Seperti itu. Nah, Mbak Eliana sudah bisa menghasilkan pikiran positif kira-kira? Mungkin bisa, Bu. Seperti tadi saya ucapkan tadi. Nah, baik, pikiran positif itu bisa dalam berbagai hal ya. Saya contohkan misal Mbak Eliana berpikir bahwa untuk apa melakukan sesuatu jika tidak ada yang menghargai saya? Toh ya, hasilnya pasti tidak ada yang menghargai saya. Nah, bisa digantikan dengan ya saya melakukan ini atas dasar usaha saya sudah berusaha keras, jadi sayalah yang harus menghargai diri saya sendiri, begitu. Saya sudah bekerja dengan keras, saya mampu, dan saya hargai usaha saya. Nah, seperti itu Mbak Eliana. Sudah memperoleh gambaran gitu? Sudah bisa? Sudah, Bu, sudah. Nah, jadi harapannya jika Mbak Eliana dari pertemuan ini sudah memperoleh pemahaman seperti itu, nah saya harap di luar proses konseling ini Mbak Eliana bisa mempraktekkan penghentian pikiran itu dan digantikan dengan pikiran-pikiran positif. Ya, begitu. Karena kan tadi Mbak Eliana sudah bisa mempraktekkan menghentikan pikiran itu seperti apa dan menggantikannya dengan pikiran-pikiran yang positif. Ya, begitu. Iya. Nah, jadi itu akan menjadi tugas untuk Mbak Eliana setelah pertemuan kali ini, yang nantinya akan kita bahas 1 minggu ke depan untuk melihat progres dari Mbak Eliana ya. Iya, Bu. Nah, jadi semoga Mbak Eliana bisa membiasakan itu tadi, membiasakan menghentikan pikiran-pikiran yang negatif gitu. Nah, apakah Mbak Eliana sendiri sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk sampai sini paham, Bu. Mungkin saya akan bertanya jika ada masalah untuk selanjutnya, seperti itu. Baik, jika memang tidak ada yang ditanyakan, kita jadwalkan 1 minggu setelah ini ya untuk bertemu lagi. Bersedia Mbak Eliana? Iya, Bu, bersedia. Nah, baik, jika begitu saya akhiri ya Mbak Eliana pertemuan kali ini. Sampai jumpa 1 minggu ke depan. Semoga Mbak Eliana tetap sehat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Terima kasih ya Mbak Eliana. Ya, terima kasih juga Bu Amel. Ya, sama-sama.